firman saat ini, Engkau yang mengajari setiap kami, umat-Mu Tuhan. Memperlengkapi setiap kami, supaya kami hari demi hari semakin melekat kepada Engkau. Hari semakin hari kami semakin bergantung kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami adalah hidup karena anugerah. Hidup kami karena hidup yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita buka sekali lagi dari 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, saya masih berbicara tentang Daud. Satu Samuel 22 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi semua keluarga Daud itu jadi pelarian saudara. Kasihan ya saudara ya, kasihan banget. Ketika dia dikejar sama Saul, ternyata semua keluarga Daud itu pergi juga ke Gua Adulam. Pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Ayat selanjutnya, berhimpunlah juga. Kalau dari kata-kata ini, bergabunglah juga. Betul saudara? Bergabunglah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Orang yang suka ngutang saudara. Melayu, lari ke Daud. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kita semua tahu Daud dikejar oleh Saul. Dan dia harus melarikan dirinya ke Gua Adulam. Bersama keluarganya dan berhimpun juga 400 orang yang sakit hati. Preman, orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Hari-hari ini saya mau tanya sama saudara. Saya tuh punya karyawan lumayan banyak. Kalau ada satu orang atau dua orang bermasalah di satu konter, itu akan jadi suatu hal yang memusingkan buat hidup saya. Ada 1-2 orang. Saudara ngerti hari itu? Daud berhimpunlah 400 orang yang dalam kesukaran. Orang yang lagi kebingungan, orang yang gak tahu tujuan hidupnya, orang yang gak tahu destininya, orang yang gak tahu pegangan, bergabung sama Daud. Satu keluarga di Gua Adulam. Bisa bayangin saudara? Ruwetnya kayak apa rumah tangga Daud? Saya rasa ruwet banget. 2 orang dalam keluarga kita bermasalah. Pasti pernah ngalamin. Ruwet satu keluarga. Tapi ini ada 400 orang. Ruwet di dalam satu gua. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ternyata orang-orang yang sama menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Betul saudara? Ada yang namanya Yoab, ada yang namanya Abisai, ada yang namanya Benaya, ada yang namanya Itai, dan orang-orang ada yang namanya Dodo, dan itu semua adalah orang-orang yang bersama-sama Daud di Gua Adulam. Kenapa? Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sukar hidupnya, orang-orang yang gak berpengharapan, yang sakit hati, yang mengalami hal-hal yang sukar, bisa menjadi pahlawan Tuhan. Saya tahu ada seorang pemimpin yang bernama Daud. Karena Daud memilih hal yang tepat di dalam hidupnya. Kita mau baca di Mazmur 57 ayat 8 sampai 10. Daud bisa marah, Daud bisa kecewa dengan keadaan. Daud bisa berkata, bersungut-sungut
dan berkata, Tuhan gak adil. Janjimu Tuhan lewat hamba-Mu Samuel adalah aku menjadi raja. Bukan aku jadi ketua geng. Betul saudara? Janjimu Tuhan, aku menjadi raja yang diurapi. Bukan menjadi ketua penyamun. Tapi hari itu Daud memilih. Mazmur 57 ayat 8 sampai 10. Mazmur 57 ayat 8 sampai 10 berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Hai jiwaku, bangunlah, bangkitlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Hari itu Daud memilih, aku mau bermazmur. Aku mau memuji. Dan hai jiwa, bangun. Hai jiwa, bangun. Jiwa ini sering tidur saudara. Ketika kita dalam kesukaran, ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam mengasihi diri sendiri, ketika kita melihat orang lain, jiwa ini hanyut. Dan jiwa ini bisa bersungut-sungut. Tetapi hari itu, Daud memilih untuk mengucap syukur. Daud memilih bernyanyi dan bermazmur buat Tuhan. Karena dialah gunung batu kekuatan. Amin saudara. Dan itu yang membuat Daud hari demi hari semakin next level. Menghidupi panggilannya, menghidupi destininya. Benar, Daud tidak salah. Apakah Daud salah ketika dia dikejar oleh Saul? Enggak salah. Seringkali kita ngalami sesuatu kesukaran, ngalami suatu kesedihan. Karena kita enggak salah. Ada quotes yang ngomong, bad things happen to good people. Hal yang jelek itu mungkin terjadi kepada orang-orang yang baik. Tapi apakah kita mau menghakimi seperti Ayub dan ketiga temannya berkata, kamu pasti salah Ayub. Gak mungkin kamu dihukum seperti ini. Kamu pasti salah. Setiap manusia gampang untuk melontarkan namanya penghakiman. Tapi hari ini biarlah Tuhan yang menilai setiap kita. Daud berkata, aku memilih untuk bermazmur, untuk bernyanyi, dan membangunkan jiwaku. Dan berkata, engkaulah Tuhan kekuatanku, engkaulah Tuhan keselamatanku. Engkau Tuhan yang sanggup membawa kakiku mendaki ke gunung-gunung yang tinggi. Amin saudara. Di perjanjian baru ada juga kisah. Saudara pernah dengar tentang Paulus dan Silas? Kita mau buka ayatnya supaya saudara semua ngerti. Hari itu Paulus dan Silas di penjara. Disesah, dicambuk, dan dikunci di dalam penjara. Kita mau baca. Kisah Para Rasul 18, cukup panjang ayatnya. Tapi kita mau baca hanya beberapa ayat saja. Ayat 23 berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkannya untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Mereka dalam pasungan yang
kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apakah Paulus dan Silas mengalami sesuatu yang gak enak ini adalah karena perbuatan mereka yang jahat? Tidak, saudara. Mereka mengabarkan Injil. Mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seringkali mungkin kita ada di dalam sesuatu kesusahan, dalam sesuatu yang terjepit. Karena memang harus terjadi seperti itu. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat kita boleh alami. Tapi jangan kendor imanmu. Jangan patah semangatmu. Tetap teguhkan hatimu. Tetap percaya, tetap memuji, tetap bersyukur, tetap mengatakan Tuhanku luar biasa. Dan hari itu Paulus dan Silas dibelenggu, dijerat, disesah, dicambuk. Dan hari itu ketika mereka menyanyikan, mereka memuji Tuhan, mereka bermazmur. Saudara lihat pintu penjara, gempa bumi terjadi. Setiap belenggu dipatahkan, setiap rantai diputuskan, dan terjadi kebebasan. Amin, saudara. Hari ini siapapun kau yang ada di rumah, yang mendengarkan streaming ini, berkata, bisnisku dibelenggu, hidupku dijerat, bisnisku hancur, hidupku dijerat, hutang, apapun itu. Aku berkata demi nama Tuhan Yesus, ketika engkau berkata, bermazmur buat Tuhan, hidupmu dibebaskan. Hidupmu dibebaskan. Setiap belenggu, setiap jerat, setiap sesahan. Hari ini engkau freedom. Karena darah Yesus sudah menebus hidupmu. Amin, saudara. Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari itu berkata, it's finished. It's done. It's done. It's finished. Artinya apa? Dibayar lunas. Enggak dibayar pakai cicilan 0%, saudara. Dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan hari ini saya berkata, hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi hidup karena Yesus yang ada di dalam hidupmu. Bisnismu, keluargamu, istrimu, suamimu, mari kita bermazmur. Mari kita tinggikan nama Dia. Dan saya percaya setiap belenggu itu, setiap jerat iblis bebas di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Mari kita berdoa saat ini. Saya pengen mengajak setiap kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini. Engkau tahu setiap beban setiap kami yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Sebentar lagi Paskah, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, inilah hari pembalikan keadaan. Ini hari kemenangan besar buat setiap kami umat-Mu. Hari ini kami mau berkata seperti Daud. Hari ini kami mau berkata seperti Paulus dan Silas. Mungkin kami terjepit, mungkin kami tersesah, mungkin kami terbelenggu. Tapi demi nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu, bilur-Mu Yesus yang menyembuhkan setiap kami, yang membebaskan setiap kami umat-Mu. Dan hari ini, di hari Paskah ini Tuhan, kami mendapatkan kemenangan besar. Kami mendapatkan kemenangan besar. Karena Yesus sudah menang buat hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Setiap bisnis, setiap keluarga, kami berkata di dalam nama Yesus, hidup, hidup, hidup di dalam nama Yesus. Bebaskan setiap kami dari setiap hutang. Bebaskan kami dari setiap sakit penyakit. Bebaskan kami dari setiap virus. Bebaskan kami dari segala sesuatu yang malapetaka. Kami percaya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dan kami berkata hari ini, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus